Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Elang 9 mengambil tema tugas besar Pengkom, yaitu vending machine. Sebelumnya saya di sini Raden Roro Niken Pramaanindita dengan NIM 166223118 bersama teman-teman saya yaitu Adila Putri Sheryl dengan NIM 166222158, lalu Axel Sebastian dengan NIM 166222163, Howard Lee dengan NIM 166222148, dan yang terakhir Nafisa Kalila dengan NIM 1662228. Nah, pasti semuanya udah familiar ya dengan yang namanya vending machine. Boleh di next. Sebenarnya apa sih vending machine itu? Nah, vending machine adalah suatu mesin otomatis yang menjual produk-produk dengan memastikan bahwa tidak ada interaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Nah, vending machine ini adalah salah satu inovasi dari kemajuan teknologi yang dimana pembeli nggak perlu lagi memikirkan tentang jam operasional toko, lalu panjang pendeknya antrian, dan keefektifan dan kemudahan untuk membeli suatu produk. Boleh selanjutnya. Ya, di sini untuk keuntungan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu keuntungan dari vending machine. Dengan menggunakan vending machine sendiri, biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar dibandingkan kita biaya membuka sebuah toko. Next. Selanjutnya itu cara kerja vending machine. Jadi pertama-tama pembeli memasukkan uang mereka ke dalam mesin. Kemudian sensor mendeteksi uang yang diterima. Jika sesuai, mesin menjadi keadaan ideal. Selanjutnya, pembeli menekan tombol makanan atau barang yang diinginkan. Lalu, makanan akan keluar melalui jendela kecil di bagian bawah mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan membahas lebih lanjut mengenai sensor-sensor yang bekerja dalam vending machine. Kita tahu bahwa vending machine itu canggih, ya? Banyak sensornya. Jadi, banyak yang bekerja dalam suatu kotak mesin. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Kan masih agak blunder gitu kan. Sini akan saya bahas lebih dulu. Yang pertama, sensor yang akan saya bahas itu ada beberapa bagian yang penting. Nah, yang penting-penting ini kami rangkum jadi 1-2 slide doang. Nah, yang saya akan bahas pertama itu adalah sensor PIR atau passive infrared. Nah, sensor PIR ini biasanya akan dihubungkan atau disatukan dengan sensor jarak atau sensor suhu. Jadi misalnya kita akan memberikan suatu makanan, kita akan membeli suatu makanan suatu vending machine. Nah, jadi kita akan mendekat. Ketika kita mendekat, maka sensor infrarednya akan mendeteksi kita dalam suatu jarak tertentu, yaitu menggunakan sensor jarak tadi. Kemudian jika kita sudah masuk range jarak tersebut, nanti sensor suhu akan men-scan kita. Apakah kita benar manusia atau cuman benda lewat doang. Nah, jika memang teridentifikasi sebagai manusia, maka nanti dari LED-nya akan muncul kata selamat datang, dan nanti interface suaranya akan keluar. Nah, interface suara ini akan dihubungkan dengan sensor yang kedua, yaitu IST4004. Intinya IST4004 ini adalah kotak suara yang digunakan untuk menyimpan suara-suara tentang interface-nya. Contohnya selamat datang, panduan cara menggunakan vending machine, dan juga pengucapan terima kasih setelah membeli barang. Kemudian ada yang sensor ketiga, sensor warna TCS230. Nah, menurut saya dan menurut kami semua itu salah satu sensor yang paling penting, soalnya ini berkaitan dengan mata uang yang digunakan untuk membeli barang. Jadi ketika kita memasukkan uang kertas, misalnya 2.000, 3.000, 2.000, 5.000, dan seterusnya, itu kan memiliki warna yang berbeda. Setiap warna yang berbeda itu memiliki indeks warnanya sendiri. Jadi perhitungan itu menggunakan matriks sebenarnya. Nah, jadi setiap warna itu memiliki matriks yang berbeda. Misalnya duit 5.000 kamu masukkan ke dalam mesin, maka sensor warnanya akan mendeteksi apakah matriksnya sama atau enggak. Jika memang sama, maka akan diterima. Jika tidak sama atau uangnya lecek, maka uangnya akan dikembalikan dan tidak terdefinisi nilainya. Kemudian sensor selanjutnya yaitu Arduino Uno dan juga Raspberry Pi. Nah, berdua ini hubungannya sangat erat.
Soalnya kita anggap Arduino Uno ini sebagai otak kedua dalam vending machine. Jadi dia tuh memantau semua aktivitas yang terjadi dalam vending machine dan mengirimkan signalnya kepada Raspberry Pi, yaitu otak utamanya dari vending machine tersebut. Nah, contohnya, untuk kasus nyata itu adalah stok barang. Ketika kita membeli barang, misalnya satu barang itu stoknya ada 5. Nah, ketika kita beli barang, maka akan berkurang satu persatu. 5 jadi 4, jadi 3, 2, 1, kemudian habis. Ketika habis, si Arduino Uno ini akan mendeteksi, oh, barang ini habis loh. Dia akan mengirimkan signal itu kepada Raspberry Pi. Raspberry Pi ini nanti akan berputar. Apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, kemudian Raspberry Pi ini akan memberikan sebuah perintah untuk menampilkan di LED di depan vending machine itu bahwa stok ini habis. Nah, untuk itu, mengirimkan data itu, dia harus melewati Arduino Uno. Karena Arduino Uno ini adalah jembatan untuk menghubungkan satu sensor dengan yang lainnya. Jadi, data yang diberikan Raspberry Pi ini melalui Arduino Uno akan disalurkan ke seluruh vending machine. Jadi, ketika dikirimkan, maka akan muncullah data, misalkan makanan ini habis. Maka akan muncul habis dalam LED di depan vending machine. Boleh lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, speaker sebenarnya output tadi berkaitan dengan perekam suara tadi, yang yaitu ISD 4004 tadi. Outputnya menggunakan speaker sehingga suaranya bisa keluar. Kemudian ada sensor DS04 NFCI. Nah, dalam vending machine kan biasanya di belakang makanan itu ada kawat melingkar gitu, atau kawat spiral. Kawat spiral ini yang dihubungkan dengan sensor DS04 NFCI ini. Jadi ketika kita memencet tombol suatu makanan, kita bisa membeli makanan A. Kita pencet tombol A. Nah, dari sana sensor ini akan bekerja. Dia mendeteksi bahwa ada kode yang digunakan untuk membeli barang itu. Nah, jadi sensor ini akan memanjangkan kawatnya sehingga makanannya bisa jatuh ke bawah. Jadi sensor inilah yang memanjangkan kawat atau memindahkan kawat sehingga makanan bisa jatuh sesuai yang kita pilih. Kemudian ada lampu pijar. Sebenarnya lampu pijar ini digunakan untuk mengatur temperatur suhu sehingga makanan dan minuman itu bisa hangat dalam vending machine. Kemudian interface. Tadi interface sudah saya singgung sebelumnya. Itu interface itu banyak. Ada tulisan LED yang keluar dari depan vending machine itu termasuk interface. Kemudian ada juga berhubungan dengan suara-suara yang keluar dari vending machine. Contohnya selamat datang, ucapan terima kasih, dan juga panduan penggunaan vending machine. Itu sebenarnya semuanya interface. Menurut kami, itu saja sensor yang berperan penting dalam suatu vending machine dan pasti ada dalam suatu vending machine. Nah, itu mungkin segitu saja tentang sensor. Bisa dilanjutkan ke teman saya. Untuk dekomposisi problem vending machine sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama analyzing system, yang kedua picking system, lalu yang keempat adalah electrical system. Di dalam analyzing system sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu money system, food stock analyzing, dan ada sensor system. Nah, untuk money system sendiri, mesin pertama-tama akan men-scan uang yang telah tadi di-input oleh pembeli. Lalu selanjutnya uang yang telah di-input akan diperiksa nominal uangnya, dan yang terakhir pemeriksaan keaslian uang. Selanjutnya, dalam food stock analyzing, mesin akan men-scan ketersediaan makanan di dalam vending machine agar tidak terjadi keeroran saat proses output. Lalu ada sensor sistem, yaitu sensor pembeli dan juga sensor pada mesin, yang dimana sensor ini, sistem ini telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Howard. Nah, selanjutnya ada picking system. Nah, pertama-tama mesin akan menerima kode yang telah diinput oleh pembeli sebagai makanannya apa yang ingin dibeli. Lalu mesin akan memproses kode tersebut hingga di mana outputnya mesin akan mengeluarkan makanan menggunakan pendorong makanan. Lalu selanjutnya ada chain system. Nah, chain system ini sebenarnya mirip dengan money system yang di awal, namun bedanya chain system adalah proses di mana jika pembeli sudah selesai membeli suatu barang dan masih ada uang nominal yang tersedia di mesin, maka mesin akan mengembalikan uang tersebut kepada pembeli. Lalu yang terakhir ada electrical system. Nah, electrical system ini mencakup lighting system, cooling system,
dan interface, di mana sistem ini juga telah dijelaskan oleh teman saya Howard sebelumnya. Dan bagian selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Axel. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja vending machine secara lebih rinci lagi dan juga penerapannya dalam codingan. Jadi langsung saja. Nah, kira-kira tuh seperti yang udah dijelasin di awal, cara kerja vending machine itu secara umum itu sama seperti yang tertera pada tampilan yang sekarang ini. Nah, jadi vending machine itu akan diawali dengan diminta memasukkan uang. Dan uang yang dimasukkan itu harus kelipatan 5.000. Jadi 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan juga 100.000. Itu uang yang harus dimasukkan. Nah, seandainya uang yang dimasukin itu adalah kelipatan 5.000, berarti vending machine akan menanyakan ingin menambah nominal atau enggak. Kalau misalnya iya, berarti dia akan meminta untuk memasukkan uang lagi dan diulangi prosesnya yang sama. Nah, seandainya dimasukkan uang yang bukan 5.000, misalnya aja 2.000, berarti dia akan memberitahu kalau uang itu bukan kelipatan 5.000 dan dan diminta untuk memasukkan uangnya lagi. Dan kemudian ya dilakukan proses yang sama. Jadi terdapat looping di sini. Nah, seandainya tidak ingin menambah nominal lagi, berarti uang yang sudah ditambahkan akan dimasukkan ke nominal total. Yang nominal totalnya awalnya 0, setelah ditambahkan berarti ya sesuai yang si user masukkan. Dan juga si vending machine akan mengeluarkan list makanan. Dan di sini terdapat 10 list makanan yang akan disediakan dengan harga yang sudah tertera juga. Dan vending machine akan meminta user untuk memasukkan kode makanan. Dan kode makanannya itu yang pertama itu berarti dari 0, kemudian yang kedua 1, 3, 2, jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir ini 9. Nah, kemudian jika sudah dimasukkan kode makanannya, si vending machine akan tanya, ingin membeli makanannya beneran atau enggak? Karena bisa aja kan ngebohongin gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau dibeli makanannya, si vending machine itu akan ngecek lagi nominalnya itu cukup untuk beli makanan itu atau enggak. Kalau misalnya cukup, berarti makanannya itu akan keluar, berarti udah kebeli gitulah. Dan juga jumlah barangnya itu akan berkurang 1, dengan nominalnya juga berkurang dengan harga barang. Dan jika sudah semuanya ini, si vending machine akan tanya lagi melanjutkan transaksi atau enggak. Nah, sebelum dilanjut di situ, ini kan masih dalam anggapan kalau semuanya itu benar. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata ada yang nggak sesuai? Ya misalnya kayak gini, pengen beli makanannya atau enggak, tahu-tahu ada yang ngeprank, bilangnya nggak mau. Nah, nanti si vending machine itu akan langsung skip bagian yang ini, kemudian masuknya itu ke sini, melanjutkan transaksi atau enggak. Nah, begitu. Kalau misalnya nominalnya itu ternyata nggak cukup, jadi dia pengen beli makanannya, tapi ya itu nggak ada uangnya. Berarti bagian outputnya ini akan di skip, kemudian masuk ke sini, melanjutkan transaksi dengan juga dia bakal kasih tahu dulu kalau nominalnya nggak cukup. Nah, dilanjutkan. Kalau misalnya ini mau dilanjutin lagi transaksinya, ditanya lagi mau tambahin nominal atau enggak. Kalau misalnya mau ditambahin, nah berarti dia akan naik ke sini ke bagian awalnya, di mana prosesnya itu akan diulang dari awal sampai habis ke bawah sini lagi. Nah, seandainya nggak mau tambah nominal, berarti dia itu bakal ngulang itu sampai di bagian memasukkan kode makanannya doang. Habis itu lanjut lagi prosesnya. Nah, seandainya pengen stop melakukan transaksinya, jadi transaksinya udahan gitu, berarti ya udah selesai. Berarti barangnya udah ada, nominalnya juga udah berkurang, dan juga udah transaksinya itu selesai, nggak bakal dilanjutin lagi. Jadi kira-kira begitu untuk cara kerja si vending machine secara umum ya. Dan sekarang saya akan coba memberikan contoh untuk ini,
contoh untuk codingannya. Nah, harusnya sudah terlihat di sini. Di sini saya menggunakan bahasa Python untuk codingannya. Dan sebagai catatan saja, karena keterbatasan pada aplikasi, jadi semua pengeluaran itu hanya melalui teks saja atau penggunaan print output. Karena kan nggak mungkin ya codingan tiba-tiba keluar makanan. Nah, ya jadi di sini pengeluaran awalnya, di sini deklarasi awalnya, kemudian di sini ada penggunaan array atau list untuk memastikan si ininya, si makanannya itu sesuai atau enggak, dan di sini dikasih list lagi, dan ini codingannya jadi bisa dilihat lebih banyak pakai percabangan dan juga looping gitu ya. Nah, kira-kira gini, daripada pusing mending langsung aja ke ini. Nah, di sini muncul selamat datang di vending machine Dana. Nah, masukkan nominal, misalnya mau masukin 20.000, kebanyakan. Nah, nominalnya udah 20.000. Misalnya masih mau tambahin lagi nih, tapi tambahinnya itu 7.000. Nah, itu kan bukan kelipatan 5.000 tuh. Nah, dia minta uangnya itu dimasukin yang kelipatan 5.000. Berarti udah 10.000 dah. Atau enggak 5.000 aja. 5.000 nih. Nominalnya udah 25.000. Apakah yang menambah nominal lagi? Enggak. Nah, kemudian si vending machine akan mengeluarkan pilihan makanannya dengan nominalnya segini. Nah, terus masukin kode makanan. Yang di kanan ini tuh kode makanannya semuanya. Jadi misalnya mau beli ini Miss Pringles nih. Dia pengen beli dan yaudah, Anda berhasil membeli Miss Pringles dengan sisa nominal 10.000 dan juga stok makanannya itu sisa 4. Nah, misalnya mau lanjutkan transaksi, ya, tapi nggak mau nambahin nominalnya. Dia langsung ke sini, langsung ke apa? Skip ke bagian yang ini, yang kasih makanannya, kasih list makanannya. Nah, misalnya mau beli selai nih. Nah, tapi kan uangnya nggak cukup. Kita anggap aja lah, kita nggak tahu. Nah, dia bakal si vending machine bakal kasih tahu kalau nominalnya masih kurang. Nah, jadi misalnya aja mau ditambahin uangnya. Uangnya berarti tambah 5.000. Berarti 15.000 kan ya. Gak mau tambah nominal lagi. Kemudian di sini nih mau beli lagi yang selai, tapi udah ditambahin duitnya. Nah, berhasil. Kalau misalnya udah nggak mau lanjutin transaksinya, udah tekan 0 dan di sini udah diberikan output. Terima kasih telah menggunakan vending machine Dana. Jadi kira-kira begitu untuk codingan cara kerja vending machine, dan juga dengan selesainya pemaparan tentang codingan vending machine, berakhir juga presentasi kami pada hari ini. Demikian presentasi pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan.